Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih bisa bertemu kembali untuk sebuah pertemuan yang kedua, tapi sayangnya masih dalam bentuk online seperti ini. Oke, karena di Bumayu sendiri, untuk wilayah Bumayu keadaannya masih belum kondusif, sehingga sekolah memutuskan pada siswanya untuk belajar di rumah masing-masing. Tapi mudah-mudahan tidak ada halangan atau suatu alasan apapun untuk kita malas dalam menuntut ilmu. Kalau misalnya kita semangat ya dalam menuntut ilmu, insya Allah akan selalu memudahkan kita untuk mencapainya. Tapi disertai dengan suatu ikhtiar yang nyata ya kan. Kalau misalkan kita niat dan kita semangat, tapi kegiatan kita hanya rebahan tiduran, lalu bagaimana kita akan mendapatkan ilmu tersebut? Oke, tentunya harus dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh seperti itu. Seperti biasa, saya doakan semoga yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat, apalagi pada situasi pandemi COVID yang belum usai-usai. Ya, kita doakan saja semoga cepat selesai. Dengan cara apa? Itu dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti yang sudah digemborkan oleh pemerintah, yaitu dengan mencuci tangan dan memakai masker dan juga menjaga jarak. Oke, langsung saja kita ke materi untuk melanjutkan materi kemarin, yaitu mengenai teks ceramah. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai isi dalam teks ceramah. Isi di dalam teks ceramah itu yaitu ada informasi. Apa yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah suatu data yang disampaikan kepada halayak umum, bisa berupa pembaca, bisa berupa pendengar, atau si penerima informasi, yang mana data itu sudah dikelola sedemikian rupa sehingga data itu bisa dimengerti atau dipahami dengan mudah. Nah, dari jenisnya informasi itu terdapat 4 jenis. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, informasi itu bisa bersifat edukatif seperti saya kepada kalian, yaitu melalui pembelajaran, dan juga bisa bersifat pengetahuan. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya itu bisa berupa foto, bisa juga berupa tulisan-tulisan yang mana nanti dimuat di surat kabar atau media cetak. Yang ketiga, berdasarkan lokasinya. Informasi itu bisa berupa informasi daerah, informasi kota, informasi kabupaten, informasi nasional, informasi internasional, atau mancanegara. Dan yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupannya, bisa berupa informasi tentang pendidikan, bisa berupa informasi tentang sosial, budaya, agama, dan lain-lain. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai menyusun bagian penting dan permasalahan aktual yang ada di dalam teks ceramah. Nah, kemarin kita sudah mencoba untuk menggali suatu informasi yang ada di dalam teks ceramah. Lalu bagaimana cara kita untuk menggali informasi tersebut dengan cara mengajukan pertanyaan yang kaitannya dengan isi yang disajikan di dalam teks ceramah itu. Oke, langsung saja. Bagian penting yang ada di dalam teks ceramah yaitu permasalahan. Tentunya di dalam teks ceramah itu harus ada permasalahan yang nantinya itu akan menjadi topik pembicaraan dalam teks ceramah tersebut. Nah, untuk mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam ceramah, kita dapat mengetahui biasanya di awal sebuah teks tersebut atau di awal paragraf. Yang kedua, di dalam teks ceramah itu pasti ada argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi adalah suatu alasan untuk mendukung sebuah pendapat yang pertama. Misalkan kita berpendapat bahwa rokok itu membunuhmu, itu pendapat awal kita. Kemudian diberi suatu argumentasi atau pendapat lanjutan bahwa di dalam rokok itu terkandung suatu senyawa yang berbahaya bagi tubuh kita, sehingga itu menyimpulkan bahwa rokok itu tidak boleh dikonsumsi atau rokok itu tidak boleh masuk pada tubuh kita seperti itu. Nah, di dalam argumentasi tentunya bisa juga berisi mengenai opini dan juga bisa berisi tentang mengenai fakta. Opini itu apa? Opini adalah suatu pendapat yang masih bersifat individu. Jadi itu masih berupa pemikiran seseorang yang disampaikan seperti itu.
Kemudian kalau fakta adalah sebuah pendapat yang mana bisa dibuktikan kebenarannya dan juga bisa berupa data yang valid ya. Bisa diambil dari kutipan-kutipan pada sebuah buku atau sebuah lembaga dan lain-lain. Tapi opini yang ada di dalam argumentasi itu harus berupa opini yang logis. Itu seperti tadi saya menjelaskan mengenai bahaya rokok. Nah, opini logisnya yaitu di dalam rokok itu ada suatu senyawa-senyawa yang berbahaya jika dikonsumsi oleh tubuh kita. Dan yang terakhir, di dalam teks ceramah harus ada saran. Bukan harus, tapi di dalam ceramah itu pasti ada saran seperti itu. Dan saran itu bisa sebuah nasihat-nasihat atau penegasan ulang mengenai permasalahan yang dibahas pada teks ceramah itu. Oke, untuk memperdalam lagi, coba kalian buka LKS yang kemarin halaman 32. Silakan kalian identifikasi mengenai permasalahan yang ada di dalam teks ceramah tersebut, kemudian argumentasinya yaitu berupa fakta dan opini. Yang terakhir ada sarannya seperti itu. Kalian tulis pada sebuah kertas, kemudian difoto, lalu diserahkan melalui Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan.